sakit lambung, minum madu lambung Mubarok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, pada sesi kali ini sesi yang berkenaan dengan tumbal. Bagaimana kita mewaspadai adanya tumbal. Tumbal adalah kaitan dengan efek daripada orang yang telah melakukan kesyirikan. Orang yang telah melakukan kesyirikan, baik melakukan ritual-ritual yang tidak syar'i, ritual-ritual untuk mendapatkan harta, ritual-ritual untuk mendapatkan kekebalan, ritual-ritual untuk mendapatkan hajat yang sesuai dengan keinginan secara duniawi, baik ketenarannya. Nah, apa efeknya kepada yang bersangkutan? Efeknya juga ke istri, efeknya juga ke anak cucu. Ternyata setiap melakukan perbuatan pasti akan berefek. Makanya kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Segala balasan itu tergantung dari perbuatannya. Balasan itu tergantung dari amalnya, tergantung dari perbuatannya, tergantung dari omongannya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, al-mal lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maksud saya, hadis adanya kaitan dengan hukum imbas balik. Karena siapa yang mendolimi akan didolimi. Siapa yang main santet pasti nanti akan disantet. Siapa yang bikin orang sakit nanti akan disakiti. Siapa yang memfitnah orang akan difitnah. Siapa yang sewenang-wenang ke orang, mendolimi orang, memukul orang, satu waktu akan dipukul. Siapa yang memfitnah orang nanti akan difitnah di dunia, nanti juga di akhirat kelak nanti. Nah, begitu juga orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan itu berbahaya. Makanya kenapa Nabi SAW berdakwah di Mekkah selama 13 tahun, mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah, mendakwakan kalimat thayyibah, kalimat yang agung. Andaikan ditimbang antara kalimat tauhid dengan dunia beserta isinya, kalimat tauhid lebih berat. Ketika kalimat tauhid ini terkotori dengan kesyirikan, dia melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, di antaranya adalah mereka tidak sabar menghadapi kenyataan hidup. Mereka tidak sabar menghadapi kenyataan hidup yang mereka hadapi itu. Mungkin mereka ingin cepat kaya. Mereka ingin cepat punya harta dengan sekejap. Tanpa lewat proses-proses perjuangan. Tanpa lewat ilmu, lewat capek. Dia ingin merasakan langsung enak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, tentu mereka datang ke dukun atau belajar perdukunan. Datang ke gunung tertentu. Nah, makanya sekitar gunung ini ada beberapa tempat yang kami amati, tempat pesugihan didatangi oleh orang tertentu ingin mendapatkan harta. Nah, ingin mendapatkan harta. Kemudian ada yang ingin belajar kekebalan. Ingin belajar ilmu yang lebih dari ilmu yang lain, ilmu yang memang tidak ada tuntunan syariatnya. Nah, pada saat melakukan tindakan-tindakan hal seperti itu, maka
efeknya pada diri orang ini. Maka hati-hati. Karena memang syaitan itu tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan berusaha menanamkan kesyirikan kepada kita. Nah, bahkan kelihatannya syaitan tadi membantu, jin tadi membantu. Membantu apa? Mengantarkan harta. Ketika gina harta, ketika dia bersemedi, dia didatangkan hajatnya. Nah, seolah-olah jin itu membantu, tapi hakikatnya tidak ada seseorang yang dibantu oleh syaitan kecuali syaitan itu ada maunya. Ya. Makanya kalau tuyul biasanya efeknya ke anak istri. Nah, setelah ada action di lapangan, setelah ngambil duit orang, nanti ada imbasnya. Begitu juga Anda ketika datang ke sebuah gunung, bertapa, mendapatkan ilmu ini dan itu, juga mendapatkan juga imbasnya. Nah, dari situlah ketika action untuk mendapatkan harta, melakukan ritual-ritual tertentu, Anda siap tunduk dan patuh kepada aturan setan itu, dan Anda tunduk dan menyembah setan, dan Anda siap mengkufuri Allah, mengkufuri dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah dia akan membalas bahwa Anda menjadi tumbalnya. Sebelum Anda, siapa nanti? Nah, biasanya anak Anda. Anak Anda menjadi tumbalnya. Anak Anda yang terkadang nanti akan entah akan dibikin sakit. Anak Anda nanti akan dibikin sakit keras, terkadang dicekik sama dia, diambil dannya, dihisap darahnya, macam-macam. Terkadang istri Anda yang nanti jadi korban. Bahkan ketika harta yang dikumpulkan seperti bis, nah maka bis itu sendiri diganggu dan bahkan dibikin ulah, qadarullah memang jatuh, terkadang itu sebagai tumbal daripada pesugihan-pesugihan itu. Maka waspadalah melakukan tindakan pesugihan tersebut. Nah, efeknya tidak pendek. Setelah istrinya, anaknya, semuanya, giliran Anda nanti akan dikejar oleh setan. Darah Anda akan dihisap. Anda akan menjadi kanker. Anda yang akan bikin stroke. Anda yang akan otaknya diserang oleh setan tersebut. Kan dia akan menagih janji, dia akan merongrong kita bahwa itulah tumbal sesungguhnya yang menjadikan Anda sakit ini dan itu. Walaupun dia menjadikan sakit Allah, tapi Allah izinkan akibat dari perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang Anda lakukan. Saya nasihatin pada diri saya dan Anda semuanya, sahabat HM yang saya cintai dimanapun antum berada, segera taubat kepada Allah. Hidup ini realistis. Bahagia itu adalah pilihan. Sengsara juga pilihan. Kalau Anda ingin sengsara, silakan memilih jalan sengsara. Kalau Anda ingin bahagia, ikuti jalan kebahagiaan yang Allah tetapkan. Bahwa pasti Anda akan bahagia. Maka jangan tergesa-gesa dalam melangkah. Pikirkan dulu, terlebih dahulu, realistis atau enggak. Dan tidak mungkin harta sebanyak itu langsung kita dapatkan. Kalaupun ada, pasti tidak akan berkah. Dan Anda akan dikejar terus, dihantui oleh dosa syirik, dosa melakukan kesyirikan, melakukan kebodohan-kebodohan tertentu. Tapi saya yakin Allah Maha tahu, Allah Maha baik. Pintu tobat masih terbuka buat Anda. Segera bertobat sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Sekarang segera bertobat kepada Allah SWT. Dan ketahuilah bahwa ketika Anda tobat, tetap setan terus menerus menggerogotinya dan akan mengejarnya, dan bahkan nanti Anda selanjutnya. Tapi sebelum Anda selanjutnya jadi tumbal, maka segera tobat, beribadah kepada Allah. Andai pun Anda tumbang, tapi setelah Anda bertauhid kepada Allah, pasti Anda beruntung, Anda mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu mahal, butuh perjuangan, butuh nyawa, kesedihan, capek, lelah untuk mendapatkan surga Allah itu memang butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Insya Allah, ana dan antum semuanya, semoga Allah jaga semuanya dari kesyirikan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
inna na'udzubika minal ilmi. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kesyirikan, jauhkan dari segala mengenatakan harta yang tidak sesuai syariatmu, jauhkan dari hal yang haram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk mendapatkan kebaikan video ini, silakan di-subscribe dan disebarkan, tekan tombolnya agar mendapatkan video-video yang terupdate selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.